Maka supaya tidak kelihatan, supaya ada temannya, nek ana wong ngaji dicegah, gak usah ngaji. Aku ya gak ngaji. Siapa saja ya, kalau melihat sasarannya berarti yang menjadi sasaran adalah orang Islam yang akan belajar Al-Quran. Makanya ini sikap terhadap Al-Quran, supaya orang Islam tidak tahu isinya Al-Quran. Zaman penjajahan dulu, kalau menurut sejarah Ibu Bapak, kalau ibadah haji dibiarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Naik kapal berapa bulan itu dibiarkan, haji berkali-kali silakan. Tapi kalau untuk mempelajari, menerjemahkan Al-Quran dilarang. Kenapa? Pemerintah Hindia Belanda ngerti kalau orang Islam itu tahu isi Al-Quran, tidak akan mau dijajah. Lanjut terakhir 217 kalimatnya di tengah-tengah Bu, langsung tengah-tengah. Wala yazaluna, mereka tidak henti-hentinya. Mereka tidak henti memerangi kamu. Terus kamu murtad keluar dari agama. Itulah yang harus kita perhatikan. Mereka siapa? Orang kafir, Yahudi, Nasrani. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Perang bukan berarti dengan nuklir saja. Dengan segala cara apa yang bisa lakukan, ia lakukan. Memerangi kita tujuannya satu, supaya kita murtad. Diperangi dengan materi, ya. Diperangi dengan fasilitas KB atau Cino umpamanya. Bareng saiki kena wabah, bingung. Nah, inilah Al-Quran. Dan masih banyak tentunya ada ini ya. Yang pada intinya dua Romawi itu, itulah sikap orang kafir terhadap orang beriman. Satu saja, mereka ingin memurtadkan kita dengan segala cara. Sikap, niat, ya sama saja. Ya. Punya niat, lalu ditindaklanjuti dalam sikap. Ya, niatnya begitu, lalu ditindaklanjuti dalam sikap. Nah, gitu ya. Niat, sikap. Kita berniat sholat, lalu disikapi dengan pelaksanaannya. Baik. Yang ketiga, nah ini sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, surat 6 ayat 26. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Mereka adalah melarang orang lain, dan mereka sendiri, ya kan? Artinya ketika ada orang mau ngaji, ada anak kecil mau ngaji, ditanya, mau kemana nak? Ngaji TPA, gak usah ngaji. Ya, dia sendiri juga tidak mau ngaji. Intinya begitu. Mereka melarang orang lain untuk mendengarkan, untuk mempelajari Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Biar ada temannya. Kalau orang-orang itu ngaji lalu dibiarkan, terus dia tidak ngaji, kelihatan. Nah, maka supaya tidak kelihatan, supaya ada temannya, nek ana wong ngaji dicegah, gak usah ngaji. Aku ya gak ngaji. Nah, siapa saja ya, kalau melihat sasarannya berarti yang menjadi sasaran adalah orang Islam yang akan belajar Al-Quran. Makanya ini sikap terhadap Al-Quran, supaya orang Islam tidak tahu isinya Al-Quran. Zaman penjajahan dulu, kalau menurut sejarah Ibu Bapak, kalau ibadah haji dibiarkan
oleh pemerintah Hindia Belanda. Naik kapal berapa bulan itu dibiarkan, haji berkali-kali silakan. Tapi kalau untuk mempelajari, menerjemahkan Al-Quran dilarang. Kenapa? Pemerintah Hindia Belanda ngerti kalau orang Islam itu tahu isi Al-Quran, tidak akan mau dijajah. Maka kalau soal ibadah haji silakan, mulai kaji paling yang ngono tok ae. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang pulang dari haji ya masih monggo itu. Makanya yang haji juga penting, itu perintah. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran ini dan kemudian mengamalkan Al-Quran ini. Setelah mengamalkan, masih ada satu level lagi, mendakwahkan.